Karena vaksin itu sebenarnya bukan menggaransi orang tidak tertular virus, bisa tertular kapan saja, tetapi ketika sudah divaksin dengan lengkap dan cukup efektif, yang tadinya harusnya gawat, dirawat, atau mungkin berpotensi menjadi fatal meninggal, jadinya menengah atau ringan atau mungkin biasa-biasa saja. Artinya juga ketika COVID-19 semakin lama, berarti kita sebenarnya juga memberi kesempatan kepada virus untuk bermutasi berkali-kali lipat. Sehingga pada saat semua orang sudah tervaksin, sehingga terbentuklah kekebalan alami semua orang, jadi herd immunity bisa terjadi, sehingga bisa menahan virus tersebut apabila masuk ke tubuh seseorang. Kenapa? Ternyata di beberapa varian of concern ini dikatakan dapat menular lebih cepat. Menular lebih cepat. Kemudian yang kedua lebih ganas, gejalanya lebih berat. Nah yang ketiga ini yang paling kita khawatirkan, dia bisa menurunkan efektivitas daripada vaksin. Nah, antibodi dari vaksin. Well, Mac Dixon, salam sehat selalu, bertemu lagi dengan saya, Dr. Oka Negara, di Oke Dok. Di sini tempatnya untuk berdiskusi dan membahas seputar dunia kesehatan dan kedokteran. Tentunya dengan narasumber-narasumber saya, para dokter atau mereka yang peduli dunia kesehatan, mereka-mereka yang energik, passionate, dan inspiratif. Tetap selalu bersama saya hanya di Mac TV, Magnificently Inspiring. Oke, Mac Dixon, tanpa terasa, Oke Dok sudah memasuki episode yang ke-25. Dan ternyata di episode 25 ini, banyak sekali dari Mac Dixon yang bertanya dan menginginkan untuk mengangkat lagi-lagi topik permasalahan tentang COVID-19. Infeksi yang mengakibatkan pandemi di seluruh dunia yang hingga sampai hari ini belum tuntas. Dan pertanyaan-pertanyaan dari Mac Dixon akan kita jawab dalam konteks berbicara tentang COVID-19 hari ini, apakah semakin mengkhawatirkan. Hari ini saya sudah kedatangan tamu yang mungkin bagi banyak netizen maupun Mac Dixon sudah kenal. Karena apa? Karena saya sudah pernah mengajak beliau untuk hadir di Oke Dok di episode awal. Kalau tidak salah, episode 1, episode 2 waktu itu ya. Episode 2 kalau nggak salah. Dan itu tahun lalu, bisa kebayang nggak ketika saya mengajak beliau untuk berbicara tentang COVID tahun lalu, ternyata sampai dengan hari ini COVID-19 belum selesai. Saya kehadiran beliau lagi untuk membahas tentang permasalahan COVID-19 hari ini. Saya sudah kedatangan tamu, the one and only Dr. Cok Wahyu. Beliau lengkapnya Dr. Cokorde Agung Wahyu Purnamasidi, spesialis penyakit dalam, magister biomed, yang sehari-hari menghadapi kasus-kasus harian di rumah sakit, dulu dikenal dengan Rumah Sakit Perguruan Tinggi Udayana, RSPTN Udayana, sekarang cukup RS Udayana saja kalau nggak salah. Ya, Dr. Cok, bagaimana kabarnya? Baik Dok. Selalu sehat, fit ya? Sehat Dokter. Walaupun tiap hari bergelut dengan pasien COVID, selalu tetap semangat.
ya. Sehat, Dok. Jadi jangan capek untuk mengedukasi. Oke. Siap. Mike Tyson, karena kita ini sudah melakukan prosedur protokol kesehatan termasuk jarak, mungkin Dr. Cho kita buka masker ya supaya lebih jelas lagi bagaimana nanti apa yang kita sampaikan kepada Mike Tyson dan masyarakat. Oke? Ya. Jeng jeng. Jadi kita sudah cukup aman ya. Jadi Dr. Cho Wahyu, Siap. gimana nih kesannya selama ini sudah 1 tahun nih handle COVID-19? Baik, terima kasih nih undangannya kepada Dr. Negara dan kru Oke Dok semuanya ya. Mudah-mudahan nggak bosen melihat saya. Ya, saya selalu bilang tahun lalu nama saya Cok Wahyu, tahun ini nama saya Cok Covid. Ya, jadi sudah banyak berubah nama saya, mungkin besok ubah akte mungkin saya Dok. Jadi ya begini Dok, sehat, mudah-mudahan selalu sehat dan juga yang lainnya juga. Artinya selama merawat belum pernah sekalipun juga terinfeksi ya? Sampai sejauh ini belum pernah. Belum pernah ya, walaupun mungkin banyak nakes yang sudah kena ya. Artinya kalau kita lihat Mike Tyson bagaimana juga para dokter, walaupun juga berisiko, tapi paling penting sebenarnya kan protokol kesehatan dimanapun berada ya. Betul. Ketika protokol kesehatan itu dijalankan, ya mungkin kita tidak akan pernah kena. Siap. Ya. Nah, terus tentang apa namanya suasana di rumah sakit bagaimana? Suasana di rumah sakit, kami di rumah sakit Udayana sudah mulai menerima pasien umum ya. Jadi dulu SK Gubernur tentang kami khusus COVID sudah dicabut oleh Pak Gubernur. Kemudian sekarang kami menerima pasien umum selain COVID. Tapi jangan khawatir bahwa gedungnya terpisah. Jadi gedung perawatan pasien COVID dengan non COVID itu berbeda. Sangat jauh jarak antar gedungnya, bahkan beda gedung. Kemudian per tanggal ini kasus ya mulai meningkat lagi. Mulai naik ya? Ya mulai naik. Kalau 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu sudah melandai turun. Hari ini mulai dari kemarin mulai naik lagi. Ya, Mike Tyson memang mungkin ada Mike Tyson yang masih rajin melihat berita perkembangan. Jika dilihat sebulanan terakhir bahkan sebelumnya itu sudah mulai melandai di Indonesia ya. Sudah ada kabar baik melandai. Tetapi ternyata ada kabar-kabar yang kurang mengenakan juga beberapa hari belakangan, bisa dibilang 1 minggu ya. Kasusnya mulai nambah-nambah. Apakah ini akan menjadi sebuah kabar kurang menyenangkan? Saya pikir mudah-mudahan itu tidak kita harapkan. Mudah-mudahan tidak, Dok. Betul ya. Karena apa hari ini Dr. Cho, hari ini nih saya ada kontak dengan sahabat dokter di Medan dan di Riau. Mereka berurai air mata waktu ditelepon karena mulai masuk lagi istilahnya banyak kasus masuk ke rumah sakit dan akhirnya membuat rumah sakit menjadi perlu ekstra ketat lagi, dokter-dokternya kemudian mesti tenaga ekstra lagi untuk bisa handling pasien-pasien ini. Karena sebenarnya kalau kasusnya meningkat, yang menjadi repot kan ketika rumah sakit penuh, kemudian banyak dokter yang kemudian capek, lelah, tenaga habis. Jadi yang tadinya harusnya bisa dikendalikan, bisa diobati lah begitu. Jadi mungkin bisa lewat juga akhirnya ya. Dan itu yang kita lihat mungkin banyak Mike Tyson melihat kasus-kasus yang terjadi di India, mungkin kemudian ada gambaran baru lagi di beberapa negara seperti di Nepal, dengar-dengar juga Malaysia dan beberapa negara yang sudah mulai lagi kewalahan. Jadi kata kuncinya adalah jangan lengah untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Dr. Cak Wahyu setuju ya? Ya, setuju. Setuju, oke. Jadi Mike Tyson, saya senang karena yang hadir saat ini menemani saya di episode ini adalah Dr. Cok Wahyu yang selama 1 tahun kemarin memang melihat langsung pasien-pasien di rumah sakit, perkembangannya seperti apa, perkembangan pengobatan juga seperti apa, ketika bagaimana beliau juga senang pasien bisa pulang dengan sembuh, tetapi bisa jadi ada yang tidak terselamatkan juga. Dinamika ini dialami langsung oleh Dr. Cok Wahyu. Nah, Dr. Cak Wahyu, kalau dilihat dari kita berbicara tentang kasus COVID-19 sekarang yang katanya banyak media menggambarkan
Selalu aja India kelihatannya jadi mengkhawatirkan. Kemudian ada virus yang katanya bermutasi, ada jadi varian baru sudah masuk Indonesia. Ada varian dari Afrika Selatan, varian dari India, belum lagi beberapa varian yang lain yang kelihatannya kalau berbicara tentang varian virus, urusannya kemudian ini kayaknya jadi lebih cepat menyebar, jadi lebih berat asumsinya. Jadi kelihatan ini akan perlu ekstra ketat ya, sementara masyarakat udah bosen untuk protokol kesehatan mungkin, sudah bosen dilarang untuk ngumpul, sudah bosen nih juga yang mudik ini udah mulai curi-curi jalur tikus, melanggar ya, berusaha untuk supaya bisa tetap pulang kampung. Jadi kalau ini semuanya akhirnya tidak memungkinkan untuk melakukan protokol kesehatan, kok kayaknya kasusnya tidak akan beranjak turun. Ya, tapi sih kita berharap supaya tidak terjadi kasus seperti yang di India. Nah, kekhawatiran juga mengenai varian virus baru ini. Jadi ini yang kemudian menjadi catatan. Apakah menurut Dr. Cok Wahyu pantas nggak ini kita anggap sebagai, boleh diasumsikan ini mulai mengkhawatirkan kalau begitu? Ya, terima kasih dokter. Mohon izin. Jadi dalam artian begini, sebenarnya sih apa sih varian baru ini? Ya. Kan semua pasti bertanya. Kenapa ini virus bermutasi? Jadi yang pertama adalah virus ini makhluk hidup. Dia ingin mempertahankan, virus pun juga ingin eksistensi gitu ya ternyata ya. Jadi dia sudah diserang oleh vaksin, dia diserang oleh alkohol, mati. Memang betul virus ini mati dengan alkohol. Tapi ternyata dia berusaha untuk hidup. Ya, namanya naluri makhluk hidup, dia berusaha untuk hidup. Karena itulah dia mengandalkan mutasi. Nah, mutasi virus ini sendiri banyak terjadi, dan kenapa ada negara-negara namanya ada mutasi Inggris, ada mutasi ini, itu di mana mutasi tersebut pertama kali ditemukan. Itu sebenarnya inti di negara itu. Jadi dengan adanya kode-kode ya, dengan kode-kode tersebut, jadi di mana negara tersebut pertama kali ditemukan, di virus mutasi itu di negara mana ditemukan. Nah, kemudian kenapa terjadinya mutasi, ya itu dia ingin mempertahankan dirinya. Naluri seorang makhluk hidup apabila dia berusaha diserang, berusaha dimatikan, maka dia akan menimbulkan cara bagaimana dia untuk bertahan hidup. Nah, mutasi-mutasi sendiri ini sebenarnya kita bagi secara garis besar sangat banyak, tapi kita bagi menjadi 3 selama ini. Jadi variant of concern, jadi variasi-variasi yang kita harus concernkan dia, karena dia memiliki entah itu memiliki daya daya escape terhadap dari kabur dari vaksin misalnya seperti itu, kemudian dia daya penularannya lebih tinggi, kemudian daya penyebarannya lebih cepat, itu adalah variant of concern. Kemudian ada variant of interest, jadi hanya variasi aja tapi tidak menimbulkan apa-apa. Jadi itu namanya variant of interest. Dan variant of investigation. Jadi kalau yang investigation itu kita masih lihat ini seperti apa. Nah, varian masih sedang diteliti, betul. Masih dicari, dipelajari kira-kira masuk varian of interest kah atau masuk varian of concern kah? Bisa nggak varian of interest suatu saat bisa jadi varian of concern? Sebenarnya bisa. Jadi hal itu sangat dinamis. Nah, sementara ini varian of concern yang memang concernkan untuk mudah menyebar itu adalah yang dari Inggris, kemudian dari Brazil, dan dari Afrika Selatan. Nah, sebenarnya banyak sekali. Dari Inggris saja sebenarnya ada 2, Dok. Jadi dalam artian ada yang dari Bristol yang selama ini kita kenal sebagai varian Inggris, dan ada dari Liverpool. Cuman yang Liverpool masuk dia varian of interest. Sedangkan yang lainnya itu ada yang dari Vietnam, ada yang dari Jerman atau Belgia kalau saya tidak salah, itu semua varian of interest. Masih jadi yang interest, 3 itu yang harus kita harus hati-hati. Dan Indonesia itu sudah kayak, saya harus berani bilang Indonesia menjadi salah satu, sudah kalau saya tidak salah mendengar bahwa sudah hampir 6 varian gitu ya. Kalau netizen tahu bahwa ada Dragon Ball gitu ya, kita mengumpulkan bola naga gitu ya. Ini Indonesia kayak Son Goku nih ngumpulin semua virus-virusnya itu. Jangan ya. Jadi kita sebisa mungkin tidak sampai mengumpulkan semuanya demi gitu. Jadi kebanggaan tersendiri, hore di Indonesia ada semua gitu, kayak kebun binatang. Enggak. Jadi dalam artian sebisa mungkin saya juga memohon dengan bahwa tidak seperti itu. Jadi bisa kok tidak usah dikumpulkan semuanya gitu ya, Dok ya. Tapi di Bali sendiri mungkin pers rilis Pak
Pak Gubernur ya. Ya. Kemarin sudah mengatakan bahwa sudah ada 2 varian yang dari Bali. Mungkin masyarakat masih begini, wah varian dari Afrika dan dari Inggris ya, kalau tidak salah ya Dok ya. Pasti dibilang, ini dari luar nih, paling orang luar. Salah Dok. Betul. Banyak yang berpikir bahwa akhirnya ketika berbicara tentang bahwa varian ini ada dari Afrika Selatan, dari Inggris, dari India, langsung stigmanya adalah orang-orang itu. Betul. Padahal sebenarnya varian ini maksudnya adalah di mana ditemukan pertama kali establish di situ bahwa memang itu adalah varian yang memang varian berbeda dengan yang lain. Dan dia didaftarkan di Gisaid namanya Dok. Jadi ada pendaftaran untuk nama virus, namanya registrasi virus. Yang pertama kali meregistrasikan itu negara mana. Nah itu ya namanya jadinya Dok. Dan ketika ternyata dia sudah ada di Indonesia, berarti udah virus dengan varian itu udah ada di Indonesia. Berarti sudah ada di Indonesia. Dan sudah ada di badan orang yang tinggal di Indonesia. Betul. Orang itu tidak kemana-mana, Dok. Kalau berdasarkan press release, saya hanya menyampaikan dalam artian begini. Tidak mengungkapkan identitas. Kebetulan saya tahu, jadi dalam artian saya menutup ininya. Tapi dalam artian begini. Kedua pasien ini adalah orang Bali. Orang Bali. Dan itu Dokter Cok Wahyu yang handle ya? Bukan. Yang tahu kasusnya? Tapi mengetahui kasusnya, tapi saya tidak merawat. Cuman saya kebetulan tahu kasusnya. Jadi dalam artian 2 orang ini adalah 2 orang Bali yang tidak pernah pergi ke mana-mana, hanya di Bali. Nah, untuk yang varian Afrika kebetulan adalah Afrika Selatan itu kebetulan seorang pedagang. Paling banter dia cuman sampai Gianyar. Dan sudah meninggal. Jadi bulan Januari beliau sakit, bulan Februari beliau sudah meninggal. Sampelnya diambil, dikirim ke Jakarta, ternyata keluarlah Afrika Selatan, kan begitu ya. Seperti press release Pak. Saya hanya menyampaikan press release Pak Gubernur Koster ini. Nah untuk yang kedua sudah divaksin, benar kan? Kalau masyarakat menangkap logikanya, seorang pasien divaksin pada bulan Januari Februari berarti dia seorang yang sudah gini ya, sudah seorang nakes. Ya. Oh, maksudnya orangnya gitu. Ya, seorang nakes Dok. Karena di bulan Januari dan Februari itu kan masih yang nakes. Divaksin hanya nakes. Sehingga masyarakat pasti harusnya sudah tahu, oh ini nakes berarti. Memang betul. Dia seorang nakes, bekerja di ruang isolasi sebuah rumah sakit. Tapi April merasa tidak enak badan, gereges rasanya badannya. Saat di swab diambil ternyata varian Inggris yang B117. B117 itu ya. Betul. Jadi seperti itu. Tapi artinya kalau yang tadi varian dari Afrika Selatan yang bersangkutan ternyata sudah meninggal ya. Sudah meninggal. Tapi yang varian yang ini yang kedua masih baik pasiennya ya kondisinya. Kondisinya baik dan gejalanya pada saat terjadinya terserang virus gejalanya sangat ringan. Tidak demam tinggi katanya, hanya sumber-sumber. Jadi tidak terlalu tinggi. Mudah-mudahan saya berpikir bahwa itu juga ada berkah dari karena sudah divaksin. Betul. Jadi vaksin itu, karena vaksin itu sebenarnya bukan menggaransi orang tidak tertular virus, bisa tertular kapan saja, tetapi ketika sudah divaksin dengan lengkap dan cukup efektif, yang tadinya harusnya gawat, dirawat atau mungkin berpotensi menjadi fatal meninggal, jadinya menengah atau ringan atau mungkin biasa-biasa saja. Itu salah satu dari manfaat vaksin. Sepakat Dokter Cok Wahyu. Jadi keberadaan dari varian yang sudah masuk ke Indonesia, salah satunya juga ke Bali, jangan kita samakan juga kejadiannya, jangan kita belajar dari kesalahan masa lalu ketika COVID baru masuk ke Indonesia. Yang dimana orang masih berpikir, ini masih ringan, nggak apa-apa, orang Asia, orang di daerah tropis pasti bisa sembuh sendiri, nggak perlu pakai masker lah kalau tidak menggejala. Ternyata kita lalai di awal, berbeda dengan mungkin negara-negara yang sudah sigap lebih awal seperti Cina, Australia, Selandia Baru yang ternyata sejak awal mereka sudah sangat aware, akhirnya bersakit-sakit dulu, mereka saat ini meneguk manisnya hasil dari mereka yang lakukan dulu untuk mungkin ada pengetatan dan lain sebagainya. Jadi kita yang perlu benar-benar mungkin kembali bekerja keras dengan protokol kesehatan. Karena apa, Mike Tyson? Di samping berbicara tentang varian, kita juga nanti akan berbicara, ada banyak pertanyaan dari Mike Tyson yang ternyata bertanya tentang dinamika dari vaksinasi nanti Dr. Cok Wahyu. Tetapi ingat sebenar-benarnya Mike Tyson, tadi Dr. Cok Wahyu menyampaikan bahwa
sifat alamiah dari makhluk hidup memang mereka ingin beradaptasi, eksis dan tetap bertahan hidup. Ya, virus akhirnya bermutasi. Artinya juga ketika COVID-19 semakin lama, berarti kita sebenarnya juga memberi kesempatan kepada virus untuk bermutasi berkali-kali lipat. Lebih sering lagi dibandingkan kalau kita bisa menyelesaikannya dengan lebih cepat. Dan yang perlu diperhatikan juga adalah virus SARS-CoV-2 ini ya dengan berbagai variannya itu tinggal pada hostnya yang namanya manusia. Dia tidak bisa kemana-mana sendiri. Jadi perpindahannya adalah dari perpindahan manusia. Mobilitas manusia. Kenapa kemudian orang ribut untuk jangan ke sana, jangan ke sini, jangan berjarak, harus tetap berjarak, jangan berkerumun. Karena menghindari bisa kontak si virus itu berpindah dari orang satu dengan yang lain. Apapun namanya. Jadi misalnya ada kerumunan di upacara adat, kerumunan di mal, kerumunan di mobilitas penduduk, kerumunan mau mudik, kerumunan di mana saja seharusnya memang ada protokol kesehatan di situ. Atau paling tidak ada memungkinkan ada jarak orang kontak, karena itu jarak yang mengakibatkan ada kontak, berkerumun, dan ramai. Who knows ketika ternyata ada orang yang membawa virus, apalagi virus yang sudah bermutasi, dan itu bisa berpindah ke orang yang lain. Begitu. Ya, sepakat ya Dr. Cha ya. Nah, Dr. Cha, tadi Dr. Cha sudah menyampaikan tentang situasi varian virus yang sudah masuk ke Indonesia, termasuk ke Bali, situasinya juga. Tadi juga sudah melihat bagaimana kemungkinan dari vaksin itu juga tadi dari nakes yang ternyata ada semacam keberuntungannya lah karena sudah divaksin, jadi gejala yang muncul juga tidak diharapkan menjadi berat. Nah ini berikut ada pertanyaan, sesi berikutnya adalah kita kasih kesempatan kepada para medicine untuk bertanya dan kita sudah punya stok pertanyaan yang luar biasa. Ini pertanyaannya, aduh banyak sekali. Ya, oke. Sudah siap Dr. Cha Wahyu? Siap. Pertanyaan pertama ini. Oke dok, ini sudah pada divaksin, tapi kok masih bisa tertular COVID? Baik. Banyak nih pertanyaan kayak begini. Ya. Ini banyak pertanyaan seperti ini memang. Jadi seperti ini mungkin para netizen ya. Jadi dalam artian vaksin ini tidak membuat kita menjadi Superman. Kita kebal virus. Nah, jadi vaksin ini tujuannya apa? Pada saat kita divaksin, maka tergantung jenis vaksinnya sebenarnya dok. Ada vaksin yang memang berdasarkan virus yang dilemahkan, seperti dimatikan, yang inaktif dilemahkan, inaktif itu seperti punyanya Sinovac atau punyanya Bio Farma. Kemudian ada yang dari vektor virusnya itu punyanya AstraZeneca. Ini dua yang sudah masuk ke Indonesia. Komponen virusnya ya. Komponen virusnya tersebut. Jadi vektor virus yang digunakan, vektor virus influenza lebih tepatnya. Nah, mereka itu tujuannya vaksin adalah membentuk antibodi di dalam tubuh kita. Sehingga apabila masuk virus ke dalam tubuh kita, cepat terkenali oleh antibodi kita, sehingga virus tersebut dapat dimatikan atau dilemahkan lebih cepat. Nah, sehingga kalau sudah divaksin masih bisa tertular, sangat bisa. Virus itu tetap masuk ke dalam tubuh kita. Tapi efeknya bisa itu tadi, bisa tidak bergejala, ataupun hanya sampai bergejala ringan. Jadi memperingan gejala yang seharusnya muncul. Ini yang kita harapkan dari vaksin, sehingga pada saat semua orang sudah tervaksin, sehingga terbentuklah kekebalan alami semua orang, jadi herd immunity bisa terjadi, sehingga bisa menahan virus tersebut apabila masuk ke tubuh seseorang. Seperti misalnya kasus yang tadi saya katakan bahwa yang nomor 2 ya, jadi dalam mana ada nakes, dia sudah vaksin, kemudian dia tertular. Nah saat dia tertular, ternyata keluarga yang lainnya yang belum vaksin, di swab ternyata hasilnya negatif. Itu menandakan apa? Virus tersebut berhasil diredam oleh tubuhnya, antibodi yang sudah divaksin. Memang dia bergejala, tapi dia sudah katakan dia tidak demam tinggi, dia hanya merasakan demam yang greges rasanya badan. Nah, dan saat di swab keluarganya, semua keluarganya negatif. Sehingga tujuannya adalah memvaksin ini adalah kita membentuk antibodi kita sehingga virus masuk bisa diredam dan bisa melindungi orang di sekitar kita. Persis. Ya, jadi medicine saya coba highlight juga kembali mengingatkan bahwa
ketika seseorang sudah divaksin, jadi vaksin itu bukan semacam tembok besar yang menghalangi virus masuk, tetapi sesungguhnya vaksin ini adalah kumpulan untuk bisa memunculkan respon yang namanya tentara yang muncul banyak. Jadi ketika virus masuk aja ke dalam tubuh ya, masuk karena dia bukan menghalangi semacam tembok gitu, tapi ketika masuk pasukan-pasukannya langsung ngelihat, oh ini banyak yang datang, ayo kita datangin, akhirnya si tamu yang datang dikalahkan. Jadi selama dia baru masuk, selama dia bertempur, mungkin ada gejala muncul di situ. Tapi ketika sudah bertempur, karena sudah dikenali dan orang Bali bilang cenik gayanya, gampang ini ya. Jadi akhirnya si virus-virus yang harusnya jadi berat mungkin, mengakibatkan banyak gejala, nggak memunculkan gejala tadi karena gampang dikalahkan. Tapi kata kuncinya kemudian adalah kalau kita tidak mau kemasukan virus, makanya vaksinasi harus dilengkapi dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Ya. Karena protokol kesehatanlah yang akan dipakai cara metode terbaik untuk mencegah si virus masuk. Jadi yang virus yang sudah masuk pada waktu divaksin ya tetap masuk saja, tapi gejalanya tidak lagi berat. Ya. Demikian tadi Dr. Cok Wahyu sudah menjelaskan. Ya. Jadi apakah kemudian akhirnya kalau divaksin masih bisa tertular? Bisa. Sangat bisa. Tetapi gejalanya diharapkan tidak menjadi berat dan sudah banyak buktinya. Jadi beberapa statistik menyebutkan, contoh saja misalnya para nakes yang sudah divaksin dalam waktu dari Januari, Februari, mungkin sisanya masih ada Maret, sebagian di April. Kita lihat grafik, jadi angka kesakitan pada nakes bahkan yang meninggal udah sangat jarang terdengar, sangat menurun. Dulu kadang-kadang kita melihat hampir setiap hari melihat informasi nakes ada yang berita duka citanya. Betul. Ya. Oke. Betul. Itu adalah kabar baik dari vaksin. Oke, pertanyaan berikutnya, pertanyaan kedua ini Dr. Cho, banyak yang divaksin badannya jadi sakit. Jadi sesungguhnya itu vaksin itu bagus apa enggak sih? Jangan-jangan itu menggunakan bahan berbahaya. Baik, jadi begini, pada saat kita divaksin, pada saat kita disuntikkan sesuatu barang ke dalam tubuh kita, ya, benda asing kan benda itu ya? asing lah anggapannya ya, masuk ke tubuh kita, maka tubuh kita akan merespon. Ya. Tubuh kita akan merespon akan sesuatu. Nah kemudian, kenapa badan kita menjadi ada yang bilang lemes? Ini berdasarkan, saya sih kemarin menyebarkan kuesioner Dok ya, jadi dalam artian kuesioner pasca vaksin itu ada beberapa yang mengatakan, satu memang lemas, kedua nyeri sendi, ada yang mengatakan nyeri sendinya lebih hebat dari demam berdarah, banyak yang bilang begitu ya. Kemudian ada yang bilang bahwa pengen makan terus, lapar rasanya terus. Ada yang bilang ngantuk terus aja ya. Ya itu salah satu, itulah namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi setelah imunisasi apa yang terjadi dulu waktu kita kecil, kalau masih ingat ada yang disuntik DPT pasti demam, ya enggak? Nah, makanya saya sering sekali mengatakan dulu waktu kecil disuntik kok demam, kok nggak protes, kok baru sekarang yang gede baru protes ya gitu ya. Nah, jadi itulah namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Untuk bahan-bahannya sendiri, bahan-bahan dari masing-masing vaksin ini itu berbeda-beda memang. Ya, kalau untuk Sinovac itu merupakan varian virus yang dilemahkan, dimatikan. Jadi namanya tidak aktif dia ya. Jadi virusnya tidak aktif. Kalau AstraZeneca maka vektor virus yang digunakan. Nah, perbedaannya mungkin, mohon maaf sebelumnya, ini berdasarkan fatwa MUI bahwa mengatakan bahwa Sinovacnya tidak mengandung babi, sedangkan AstraZeneca itu dikatakan mengandung babi, tapi karena masa pandemi boleh dipergunakan. Ini masalah halal dan haram dalam artian ya saya harus bilang. Dan MUI pun tidak mengatakan bahwa ini haram. Jadi dalam artian ini memang mengandung, tapi karena tidak ada penggantinya saat ini, jadi diperbolehkan. Seperti itulah sebenarnya konsep dari MUI, bahwa mengatakan bahwa ayo vaksin. MUI pun salah satu yang badan besar di Indonesia ini yang mengatakan mari kita vaksin, dan mengatakan bahwa ada lagi satu Sinopharm yang akan masuk juga yang akan masuk ini itu juga dikatakan mirip dengan Sinovac ya. Mirip dengan Sinovac, cuman batas waktunya
3 minggu. Ya, lebih pendek. Lebih panjang malah ya, sedikit. dari yang Sinovac Ya, kan 2 minggu. 2 minggu Ya. sampai 28 hari, sedangkan ini 3 minggu sampai, saya belum terlalu banyak tahu tuh, tapi 21 kalau sampai 28 juga ya, kalau nggak kalau salah. yang ini, kalau AstraZeneca itu adalah 8 minggu sampai 12 minggu. Jadi paling panjang memang AstraZeneca. Nah, sekarang pertanyaannya, bahannya berbahaya? Tidak ya, sama sekali tidak. Jadi kenapa terjadi reaksi tersebut? Itu adalah karena namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Sekarang banyak yang bertanya, AstraZeneca nih kok demam ya? Bahkan ini terjadi, saya pun pertama kali menyuntikkan AstraZeneca itu lumayan kaget mendengar berita bahwa satu Banjar itu demam semua gitu. Wah, semua di Ubud panik. Kok demam semua gitu. Ternyata memang berarti efek samping yang paling sering muncul adalah demam. Ya, jadi kalau pada saat Anda divaksin, tanyakan dengan baik-baik. Apa yang digunakan? Jenis vaksin apa yang digunakan? Semua vaksin safety-nya safety, efikasinya sudah bervariasi, tapi hampir semua bermanfaat. Dan nanti dari situlah kita bertanyakan, kira-kira KIPI apa yang akan muncul pada kita. Betul. Jadi kalau misalnya AstraZeneca, sudah pasti kita akan bilang, saya pasti akan demam nih. Sediakan aja paracetamol, tidak ada masalah. Jadi minum paracetamol di rumah tidak ada masalah. Jadi dalam artian, ya sedia payung sebelum hujan lah namanya. Tapi jangan minum langsung, kalau nggak demam ngapain diminum ya. Tunggu aja, begitu dia demam, kita minum saja paracetamol ya. Jadi seperti itu sebenarnya. Kemudian kalau vaksin Sinovac mungkin yang paling banyak memang lemes, dalam artian seperti itu. Kalau ditanya apa yang ini kan, istirahat saja, tidak ada masalah. Jadi memang pemulihan tenaga, dalam artian benda asing dimasukkan pasti ada reaksi dari tubuh. Tubuh membentuk antibodi, sehingga itu yang mungkin mengatakan bahwa orang lemas, lapar, metabolismenya meningkat, sehingga kecenderungan untuk makan banyak itu terjadi. Tidak usah berbicara tentang vaksin yang jarang-jarang ya, Dokter Cio ya. Kadang-kadang kita misalnya bepergian gitu, kemudian kaki tergores aja. Ya, kaki tergores, ada sesuatu mungkin kotoran yang masuk, kan itu benda asing. Tiba-tiba respon di tubuh ada bengkak, ya. Bahkan ada bisa bernanah atau bisa demam. Sebenarnya itu adalah respon tubuh yang untuk bisa supaya mengenali, melawan, dan kemudian mengalahkan atau mengendalikan bahan yang masuk ini. Harapannya adalah kemudian bahan-bahan asing ini memberikan manfaat, karena ketika virus masuk, antigen virus ini masuk, dideteksi oleh tubuh, dan tubuh mengeluarkan pasukan-pasukan antibodi untuk menjaga kita supaya tetap lebih sehat lagi, begitu ya. Ya, jadi apapun reaksinya, jadi Mike Tyson sebenarnya ketika mau vaksin, bagi yang belum divaksin atau yang mau mempersiapkan vaksin pengulangan kedua, paling tidak kalau mau divaksin ulang atau mau vaksin pertama, siapin diri deh hari itu 1 hari untuk paling tidak rileks lah, untuk juga bisa menghadapi kemungkinan KIPI-nya tadi, kejadian ikutan pasca imunisasi yang bervariasi. Tapi ada yang juga menyebutkan ada yang sampai lumpuh, ada yang berapa waktu lalu malah sempat di negara mana saya lupa, itu sempat dibahas juga sampai ada yang meninggal. Ternyata nggak ada hubungannya sebenarnya dengan vaksin. Jadi sebenarnya yang meninggal itu ternyata setelah di swab banyak yang positif. Jadi dalam artian sebenarnya di meja vaksinasi itu ada meja-mejanya. Jadi ada meja 1, meja 2. Saat ini malah diperingkas menjadi meja 1 dan meja 2. Pada saat di screening, jawablah secara jujur. Apakah dalam seminggu ini ada flu? Maka ada pertanyaan seperti itu. Kalau ada, katakan. Sering sekali masyarakat tidak jujur biar bisa divaksin. Ternyata pertanyaan-pertanyaan itu penting. Kalau sudah ada flu, kemudian ada ini, maka akan kami tunda. Di situ akan ada centang penyawangan, tunda vaksin. Nah, jadi kami tunda vaksinnya, sehingga itu diatasi dulu. Ya, diatasi dulu, setelah lewat, atau mungkin kami swab dulu, bila positif, ya nanti ada tunda. Apabila Anda pernah positif, maka boleh vaksin setelah 3 bulan dari dinyatakan sembuh. Itu sudah ada, aturan dari vaksin itu sudah ada. Sehingga itu yang seringkali dilanggar oleh banyak orang, sehingga kadang-kadang terjadi efek samping yang sangat fatal gitu loh, dalam artian bisa meninggal. Kemudian untuk yang lumpuh,
Ini terjadi kalau saya tidak salah ada di Jawa Barat ya, yang seorang guru dikatakan ya, di Instagram dikatakan seperti itu. Nah, dalam artian begini, penyakit lumpuhnya itu adalah terjadi karena Guillain-Barré syndrome, GBS, Guillain-Barré syndrome. Jadi dalam artian itu adalah penyakit imun dan itu penyakit bawaan. Jadi kebetulan tidak terdeteksi sebelumnya, dan pada saat divaksin muncul yang disalahkan vaksinnya. Padahal kalau kita runut bahwa GBS itu sampai sejauh ini dikatakan bahwa dia adalah penyakit imun. Nah, seperti itu. Jadi biar tidak wah ini dokternya karena vaksin atau dibayar karena vaksin. Ini sama sekali saya harus meluruskan. Kami para vaksinator, saya termasuk salah satu vaksinator, tidak dibayar. Volunteer semuanya. Kami tidak dibayar sepeser pun oleh pemerintah dan apapun sebagai vaksinator. Boleh ditanyakan pada semua vaksinator. Ya, di Bali ya. Saya tahunya di Bali karena di Jakarta, tapi rasanya juknisnya akan sama. Tidak ada pembayaran untuk vaksinator. Karena vaksinator merupakan sukarelawan yang bekerja untuk memvaksin masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tanpa dipungut bayaran sepeser pun. Jadi masyarakat pun tidak membayar, jadi kami pun tidak dibayar. Seperti itu. Ya, biar enggak salah paham, ada yang bilang sales vaksin gitu. Maaf, saya sama sekali tidak pernah dibayar. Itu biar semua masyarakat tahu bahwa kami para vaksinator tidak dibayar. Ya. Dan Mike Tyson, untuk para vaksinator, mungkin ada para nakes yang nanti menonton ini juga tetap dibuka kesempatan untuk menjadi sukarelawan vaksinator. Dan apa yang bisa diberikan oleh teman-teman di organisasi Ikatan Dokter Indonesia, misalnya Ikatan Dokter Indonesia Cabang Denpasar, adalah semacam sertifikat sebagai seorang vaksinator. Dan bagi mereka sukarelawan, mungkin itu adalah kebanggaan luar biasa nanti. Karena apa? Pada suatu saat nanti, mungkin di 2025, 2026, ketika pandemi ini adalah sebuah cerita sejarah, mereka akan membanggakan sertifikatnya itu sebagai peran serta, ikut serta bersama untuk mengendalikan COVID-19 di tahun 2020 yang berlanjut ke 2021. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai. Begitu ya, Dokter Cok ya. Wih, luar biasa ini. Dokter Cok semangat, kita semuanya harus semangat. Oke, ada pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat, pertanyaan yang ketiga ini malah. Kalau memang sudah divaksin, kenapa harus tetap melakukan protokol kesehatan? Atau dibalik ini, kenapa harus tetap melakukan protokol kesehatan padahal sudah divaksin? Kan rugi melakukan vaksinasi. Baik, terima kasih. Ini juga banyak sekali pertanyaan seperti ini. Buat apa saya disuntik? Sudah sakit ya, disuntik sakit. Terus ternyata tetap aja disuruh pakai jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Makanya seperti ini. Vaksin itu tidak membuat kita kebal terhadap virus, sekali lagi. Jadi kita tetap harus menjaga protokol kesehatan agar virus tidak masuk ke dalam tubuh kita. Seandainya virus itu masuk, nah vaksin ini yang akan bekerja diharapkan sehingga gejalanya tidak menjadi lebih berat. Jadi kenapa Mike Tyson dua-duanya harus dilakukan sebagai pelengkap? Protokol kesehatan yang 3M ini adalah untuk mencegah si virus lompat masuk ke tubuh, kan begitu, masuk ke tubuh. Tetapi si vaksin adalah melindungi ketika virus sudah masuk ke tubuh tidak menjadi bergejala berat atau sampai masuk rumah sakit. Dengan begitu harapannya pasien jadi diuntungkan, lebih sehat, kemudian daya tular ke orang lain jadi lebih rendah, dan yang paling penting juga rumah sakit tidak kelabakan, dikerubungi oleh pasien-pasien yang datang menjadi banyak. Jadi rumah sakit menjadi tidak kedatangan pasien lagi pada saat vaksinasi sudah bisa mungkin mencapai herd immunity di saat 70% dari masyarakat di dunia sudah pada divaksin. Ya. Oke, next question nomor 4. Oke dok, ini katanya ada kabar tentang mutasi virus. Ini beneran mutasi atau bohongan sih untuk nakut-nakutin kita biar COVID ini terus-terusan diomongin? Baik, terima kasih. Jadi begini, mutasi virus ini seperti saya katakan tadi bahwa virus ini benda hidup, dia juga ingin mempertahankan dirinya, yaitu naluri semua makhluk hidup, ya termasuk virus. Sehingga
bagaimana caranya dia bertahan? Dia melakukan mutasi. Dan apalagi virus yang single RNA, jadi cuma satu utas rantai kecil, ya itu sangat mudah dia bermutasi. Nempel dengan yang lain. Nempel dengan yang lain dia berubah, nempel dengan yang lain dia berubah, ya. Sehingga nama variannya ada yang B117, kemudian B1351, B1351, 1351, ya. Jadi sangat banyak, variasinya sangat banyak, sehingga tidak bisa kita hafalkan atau apapun. Jadi dalam artian yang penting sudah terjadi mutasi tersebut. Nah, kalau dikatakan bagaimana kita bisa membuktikannya? Sudah dibuktikan dengan sequencing, ya. Jadi sequencing virus, ada namanya sequencing virus. Ini biar masyarakat juga tahu, kita di Bali belum bisa melakukan sequencing virus. Sequencing virus itu adalah bagaimana suatu sampel virus tersebut yang positif kita kirim ke Jakarta. Karena tempat sequencing virus hanya di Jakarta. Setelah sequencing virus terjadi, maka keluarlah variannya. Hasil detail bagaimana apa utas rantainya tersebut sampai berbeda-bedanya. Nah, kita balik ke cerita, kenapa itu dilakukan? Sekitar pada bulan Januari itu ada surat dari kementerian bahwa memang diberikan Indonesia diberikan surat untuk melakukan sequencing pada beberapa rumah sakit di Indonesia. Di Bali kebetulan yang dipilih adalah RSUP Sanglah. Nah, sampel yang diambil adalah yang memiliki CT value. Kalau dia positif, CT value di bawah 20 itu yang akan diambil. CT value yang di bawah 20 yang akan diambil kemudian dikirim ke Jakarta. Kalau saya tidak salah ada 10 atau 12 sampel yang dikirim. Nah, dari sampel tersebut 2 memiliki varian yang berbeda. Satu dari Inggris, kemudian satu dari Afrika Selatan. Sisanya itu wild type, jadi varian seperti varian aslinya virus corona. Hampir jadi tidak origin seperti, lah dalam artian originnya. Tidak bermutasi. Jadi originnya seperti apa itu yang lainnya. Nah, 2 orang inilah yang diumumkan oleh Bapak Gubernur kapan hari sebagai di dalam press release-nya beliau. Seperti itu sebenarnya. Jadi dalam artian biar tidak simpang siur ceritanya. Saya berusaha meluruskan cerita ini karena kebetulan tahu ikut rapat, ikut ini, jadi saya tahu beberapa. Jadi dalam artinya saya menyampaikan di sini bahwa seperti itulah dia. Jadi kenapa kita mengetahui adanya mutasi. Apalagi ini berkaitan dengan kabar baru ya. Jadi mungkin kehati-hatian dan kepastian untuk memeriksa juga mungkin tidak sembarangan. Akhirnya diulang lagi diperiksa dengan lebih well confirmed. Ya, memang betul. Nah, sekarang kan pertanyaannya kan tadi mutasi ini apa sih bahayanya kan gitu berarti ya dokter ya dalam artian. Nah, ternyata beberapa mutasi seperti yang tadi saya katakan bahwa ada yang namanya variant of concern. Ini yang kita concernkan. Kenapa? Ternyata di beberapa variant of concern ini dikatakan dapat menular lebih cepat. Menular lebih cepat. Kemudian yang kedua lebih ganas, gejalanya lebih berat. Nah, yang ketiga ini yang paling kita khawatirkan. Dia bisa menurunkan efektivitas daripada vaksin. Nah, antibodi dari vaksin. Yang ada penelitiannya Pfizer, baru ada penelitiannya bagi vaksin Pfizer, sedangkan Sinovac, AstraZeneca belum ada penelitiannya. Jadi memang pada Pfizer dikatakan bahwa varian B117 ini dan varian of concern ini itu menurunkan efektivitas vaksin yang dari misalnya 98 kemudian jadi 96%. Jadi turun 2% efektivitasnya, sehingga ada kemungkinan 2% muncul gejala lebih berat. Nah, seperti itu, Dok. Betul. Jadi terima kasih Dr. Cok Wahyu. Jadi kembali lagi sebenarnya Mike Tyson bahwa ketika virus ini dibiarkan berlama-lama, kita belum mengatasinya, mutasi kapan saja terjadi. Dan kemudian mutasi ini memang ada mutasi yang mungkin ringan-ringan saja, biasa aja, yang of interest tadi itu ya. Tapi kemudian ada mutasi yang kelihatannya bermasalah yang dijadikan concern untuk semuanya. Karena apa? Jadi saya coba ulangi lagi. Satu, karena apa? Satu, bisa mengakibatkan penularan lebih cepat. Daya tularnya lebih cepat untuk yang memiliki concern ini yang dibahas banyak. Yang kedua, dia kalau terinfeksi ke orang mungkin akan bisa mengakibatkan lebih berat lagi gejalanya. Dan yang ketiga, dalam situasi sudah divaksin ini, jangan-jangan si varian yang baru ini, yang di concern ini juga memiliki efek yang mengakibatkan antibodinya jadi tidak efektif lagi atau berkurang antibodi dari vaksinnya. Jadi kenapa akhirnya yang sudah divaksin juga jangan happy dulu ya.
Jadi kenapa nanti nyambung juga dengan yang di India mungkin atau di beberapa negara lain yang merasa sudah divaksin, kemudian merasa senang-senang. Ada yang disebut dengan di Chili yang hari ini. Makanya di Chili dikenal juga dengan istilah mereka sudah kadung glorifikasi vaksin gitu. Merasa glory itu kan menang ya, karena udah divaksin merasa menang. Jangan-jangan akhirnya mengakibatkan abai atau jangan-jangan ada varian baru yang ternyata tidak efektif dengan antibodi yang sudah muncul dari vaksin. Begitu. Jadi mutasi itu ada, hati-hati. Yang paling penting adalah tetap supaya si virus nggak masuk, protokol kesehatan jawabannya gitu. Oke, nomor 5 berikutnya. Wah, banyak ini Dokter Cak. Lalu kok di India bisa jadi parah? Kemungkinan penyebabnya apa? Apa mungkin nggak Indonesia juga bakal begitu? Baik, terima kasih. Kalau kata IG-nya telur ada apa? Kebocoran gas katanya di India ya. Kalau IG-nya telur ya. Saya ya memang ada beberapa yang bilang kebocoran gas karena gambar yang dibocor gas aja mungkin yang disampaikan bukan yang gambar-gambar orang. Padahal sedemikian gampangnya kita mengakses ya. Betul. Dan sebentar Dokter Chow, saya juga sebenarnya sudah mengklarifikasi tentang India ini beberapa teman-teman dokter saya di sana. Ya, jadi saya punya kolega dokter di India dan mereka justru mengabarkan hal yang di luar dari ekspektasi saya yang rasanya seperti ini justru lebih mengkhawatirkan lagi padahal. Ya. Jadi kenapa di India bisa parah? Mungkin kita balik ke berapa bulan yang lalu rasanya 1 bulan yang lalu bahwa saat itu ada arak-arakan para maharesi mungkin namanya ya di sana ya. Jadi ada sebuah festival keagamaan, jalan mandi ke Sungai Gangga. Festival keagamaan itu jarang-jarang Dokter Cho. Iya. Makanya karena dia sekian tahun sekali akhirnya jadi ramai. Jadinya ramai seperti itu. Nah setelah itu berapa minggu kemudiannya meledaklah kasus di India. Nah ini bisa jadi pelajaran gitu ya bagi Indonesia bahwa berhati-hatilah dalam berkerumun, dalam berkumpul karena bisa menyebabkan hal seperti tadi di atas. Betul. Apalagi saya tahu nih netizen Indonesia ini kompetitif Dok. Saya takut sekali negara lain mulai lomba-lomba naik, dia kompetitif pingin ikut naik juga gitu ya. Jadi netizen Indonesia ini saya salah satu warga plus 62 kita ini harus saya akui salah satu yang kompetitif. Dia nggak mau orang lain jadi juara, tapi jangan untuk yang ini ya. Kalau gitu. bisa jangan juara yang mengkhawatirkan. Jangan juara yang ini ya. Jadi media juga jangan memanas-manasi orang Indonesia nih. Kalau panas orang Indonesia bisa ikut menjadi penularan. Jadi dalam artian begini. Kalau saya sendiri menganggap bahwa di India itu kenapa bisa terjadi seperti itu ya karena tadi ada sesuatu hal yang menyebabkan pengerahan massa besar-besaran, berkumpulnya massa besar-besaran tanpa penjaga protokol kesehatan. Karena saya lihat sendiri mandi tidak pakai masker, beberapa saya lihat ya seperti itu terjadinya. Jadi dalam artian keagamaan ritual ini yang harus kita lihat di India kemarin dan ternyata beberapa minggu kemudian meledak, seluruh rumah sakit penuh, kehabisan oksigen itu mungkin bisa terjadi di Indonesia kalau misal sebanyak itu. Saya yakin. Kenapa? Karena kita pun bergantung oksigen. Jadi kita bergantung pada oksigen. Sehingga terapi oksigen merupakan salah satu terapi bagi pasien COVID, terutama pasien COVID yang mengalami penurunan saturasi. Jadi salah satunya itu. Sehingga kalau oksigen sudah tidak ada, maka apa yang kami akan berikan? Salah satu terapi basicnya adalah oksigen. Sehingga kalau kehabisan oksigen, maka kami pun para medis juga akan angkat tangan sendiri. Ya, jadi seperti itu. Saya harap Indonesia tidak terjadi. Bisa nggak seperti itu terjadi? Sangat bisa. Apalagi mulai adanya kebosanan dari masyarakat, sudah tidak percaya. Mosi tidak percayanya masyarakat kepada pemerintah. Ini yang sangat besar. Mosi tidak percayanya masyarakat kepada pemerintah. Mosi tidak percayanya masyarakat kepada nakes. Mereka tidak percaya pada nakes bahwa wah itu kan hanya nakesnya biar dapat insentif. Itu biar nakesnya dapat uang, biar cuan mengalir terus. Sekali lagi saya bilang, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya dimanapun nakes yang bekerja bahwa ya kami dapat insentif tapi besarannya tidak sebanding dengan nyawa kami yang akan kami pertaruhkan masuk ke ruang isolasi itu dulu ya. Dan di beberapa daerah
sebagai catatan bahwa di beberapa daerah katanya adalah insentif belum dibayarkan. Syukurnya di Bali sudah salah satunya. Ya, jadi saya harus berani klarifikasi seperti itu biar tidak simpang siur pada semua. Nah, kami sendiri pun tidak pernah menganggap bahwa ya kami bekerja memang berdasarkan sumpah kami bekerja melayani masyarakat tanpa memandang sebenarnya dapat uang ya syukur, tidak dapat uang ya syukur, ya sudah mau bilang apa. Tapi yang jelas jangan sampai terjadi ledakan kasus yang begitu besar. Betul. Karena kalau ledakan kasus seperti di India sudah susah dilayani. Ya, rumah sakit di Bali, jumlah total rumah sakit di Bali yang menangani COVID saya rasa tidak sebanyak India. Itu dulu. Kemudian jenis obat-obatan yang ada di Indonesia tidak seperti India. Perlu diketahui bahwa ada obat bernama Remdesivir, itu pabriknya ada di India. Kita sendiri nggak punya obat itu, punya pabrik. Nah, sehingga India yang punya pabrik obatnya saja sudah kewalahan, apalagi Indonesia. Ya, India pun sudah memproduksi vaksinasi. Betul, India memproduksi vaksinasinya sendiri. Jadi itu saja mereka, sudah kewalahan, apalagi kita yang masih tidak, import. Mereka tidak bisa memprediksi sedemikian banyak gelombang korban dari COVID-19 itu di negaranya. Akhirnya sistem pelayanan kesehatannya jebol. Betul. Dan tidak bisa melayani, bahkan untuk melayani secara standar saja, menolong untuk memberikan oksigen saja itu juga sudah susah. Jadi ketika pasien datang dapat ruangan, dapat oksigen, di India saat ini itu adalah sebuah kemewahan pelayanan kesehatan. Betul. Ya, dan kita berharap Indonesia tidak seperti itu. Dan balik lagi saya juga sempat bertanya dengan beberapa teman saya, dokter yang bekerja di India, mereka bahkan sampai putus asa ketika melihat 1 minggu kasus itu tidak berhentinya datang dari berbagai pelosok daerah. Jadi seperti ibaratnya ini gelombang apa ya, kalau dibilang mungkin ada bencana alam, mana yang mau ditolong duluan. Betul. Itu juga kadang-kadang harus dipilah-pilah. Kan satu tempat tidur berdua, saya lihat di ini. Jadi dan itu memang sudah terjadi ya, para netizen, jangan sampai itu terjadi di Indonesia. Jadi India rupanya juga bisa jadi beberapa asumsi yang sudah disampaikan menyebutkan bahwa mereka sudah sangat percaya diri awalnya ketika grafik dari penambahan kasus sudah menurun, melandai. Dianggap pada sebagian, bahkan pemerintahnya juga menganggap ini sudah tercapai herd immunity nih. Jadi nggak apa-apa, mari kita buka lagi festival-festival keagamaan, kerumunan mungkin boleh dilakukan, tapi kenyataannya harusnya boleh dilakukan dengan protokol kesehatan. Tetapi apa yang kita lihat kemarin di sana sama sekali jauh dari pertimbangan dilakukannya protokol kesehatan. Yang kedua, mereka juga mungkin merasa baru mulai vaksinasi, sudah dianggap dipikir, oh sudah pada vaksin, walaupun belum vaksin, merasa sudah aman juga. Padahal di negaranya belum nyampe, waktu itu kejadian belum nyampe 8% penduduknya divaksin. Yang disebut dengan sudah aman adalah 70%. Belum lagi mereka yang sudah divaksin memang bisa tertular. Nah itu, jadi banyak hal yang ternyata mengakibatkan situasi di India menjadi sedemikian jauhnya dari protokol kesehatan yang mengakibatkan kasus meningkat. So, we are in Indonesia, kalau bisa jangan seperti itu terjadi. Caranya adalah dengan tetap melakukan disiplin protokol kesehatan. Bahkan kalau bisa ini, Dr. Cewayu, ini menyangkut juga pertanyaan berikutnya, ini kan bakal banyak ini yang kerumunan, mau mudik. Di Bali dapat sentilan dengan upacara adatnya yang ternyata katanya banyak yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Sebenarnya saya kalau mau bilang antara itu benar atau tidak, ya benar begitu, karena hampir setiap saat saya lihat misal upacara ngaben itu orang udah nggak lagi yang dulu persyaratannya ada pembatasan orang, ini kok kayaknya normal-normal saja. Dan di saat kerumunan, saat bekerja agak susah memang untuk bisa menerapkan protokol kesehatan, apalagi berkeringat udah dibawa turun begitu ya, kecuali memang di ruangan yang bisa sangat dibatasi seperti saat ini kita melakukan pembatasan gitu misalnya. Itu gimana itu kelihatannya? Apa memang kasus-kasus yang kerumunan ini berpotensi lagi? Ya gini, sebenarnya saya juga mohon maaf nih Dok, waktu pada saat tentang upacara adat ini saya kebetulan ikut rapat. Saya ikut rapat di bersama wakil Bupati Badung.
bersama Kadinkes Badung. Jadi dalam artian waktu itu sudah jelas bahwa semua daerah dibagi berdasarkan zona. Nah, kalau zonanya merah, maka dia tidak boleh melakukan kegiatan agama apapun, cara agama apapun dilarang. Itu ada di surat itu. Saya masih ingat sekali. Kemudian kalau dia masuk zona orange, maka yang diperbolehkan adalah 50% dari anggota Banjar tersebut. Kalau saya tidak salah, yang boleh ikut. Sedangkan kalau dia di zona hijau, maka dia boleh 50% dari total luas ruangan yang digunakan. Jadi luas daerah yang digunakan. Agak beda, yang satunya adalah anggotanya, satunya adalah luas daerah yang digunakan. Tempatnya yang dipakai kalau dia hijau. Nah, ini sudah diatur Dok sebenarnya oleh pemerintah. Nah, saya tidak tahu bagaimana jadinya pelaksanaannya. Ternyata di masyarakat jadi ambyar ya, saya bilang ambyar ya. Jadi loss begitu saja, tidak diindahkan, loss begitu saja. Saya sendiri, saya minta maaf, saya tidak sebenarnya tidak sebagai kapasitas untuk memberikan ceramah agama sebenarnya ya. Karena setahu saya sebagai orang Hindu, kita mengenal namanya Desa, Kale, Patre ya. Jadi di mana kita berada, di situ kita aturlah jenis kita seperti desa kalau bagaimana situasinya, tempatnya di situlah kita atur. Keadaan saat itu. Tapi ternyata beberapa masyarakat sudah tidak bisa. Dewo aja saat Pak Koster disentil, banyaklah komen-komen netizen saya baca di halaman IG. Kasihan, saya bilang benar-benar saya dalam hati emosi tidak percaya terhadap pemerintah itu tinggi sekali. Apa kata gubernur padahal itu baik. Kalau sudah netizen bilang salah, di mata netizen semua salah. Netizen plus 62 itu. Jadi dalam artian begini, ngaben saya rasa ya ini untuk sekedar ngaben, dalam artian sudah diatur bahwa tidak perlu terlalu banyak arak-arakan. Cukup yang inti saja. Tidak perlu ada beleganjur mewah seperti itu, ada gamelan dan sebagainya, sudah tidak diperlukan lagi. Tapi itu beberapa kali dia langgar, tetap dilakukan. Kemudian sembahyang, sudah diatur jam-jamnya datang, tapi dilanggar. Jadi berbarengan datangnya. Padahal sudah diatur, pemedak yang sekian, jam sekian ya. Nanti lanjut jam sekian ya. Jadi yang untuk sembahyang jam sekian. Ada jamnya sebenarnya. Tapi itu dilanggar semuanya. Jadi kalau saya bertanya, apakah kerumunan acara adat ini bisa meningkatkan kasus? Sangat Dok. Ya, berpotensial sangat. Berpotensial sekali. Dan beberapa kasus yang beberapa minggu ini terjadi, bahkan di bulan-bulan Januari. Kalau saya tidak salah di bulan-bulan Januari itu banyak karena klaster adat. Iya, betul. Laporan tentang kemunculan infeksi baru, peningkatan angka-angka baru dari klaster adat, upacara adat memang tidak bisa dipungkiri. Karena memang acara-acara seperti ini banyak dan orang sekarang sudah sedemikian enggannya sudah untuk melakukan pembatasan. Tetapi mungkin bisa jadi kerumunan di upacara adat ini adalah juga dipakai pedoman juga, bukan cuma upacara adat yang akhirnya kita anggap kita fokuskan. Artinya ini ada berbagai kerumunan harusnya disadari. Misalnya masih pasar. Ada pasar harus diatur, pasar tradisional. Nggak usah gitu, tajen masih ada yang aktif ya. Jadi tidak hanya upacara memang. Betul. Jadi misalnya juga mereka yang mau punya beraktivitas dengan ekonomi, buka warung baru, buka angkringan baru, ya rame-rame, pastikan juga bertanggung jawab dengan kerumunan ini. Jadi nggak cuma berbicara tentang klaster adat, ya, karena apa? Sekarang juga bahkan sudah masuk ke ranah keluarga, acara-acara di keluarga juga banyak. Arisan keluarga kadang-kadang ya, jadi seperti itu kadang-kadang boleh sih kita percaya. Saya sih dalam artian begini. Kalau itu memang keluarga yang setiap hari kita ajak, keluarga inti, oke lah. Tapi dalam artian kita tetap melakukan kegiatan seperti biasa. Kalau dia keluarga inti yang setiap hari kita lihat. Cuman apabila terjadi biasanya kalau arisan keluarga kan ketemunya sama keluarga-keluarga lain nih yang tidak berada setiap hari. Nah,
kadang-kadang memang ya namanya oh dia lu keluarga saya, sudahlah saya buka masker. Kan seperti itu ya namanya sering sekali seperti itu memang. Nah, dia saudara saya sangat akrab, apalagi yang kangen sudah lama nggak ketemu. Ya, saya sendiri ponakan dengan omnya, cucu dengan kakeknya. Saya sendiri sampai juga ya dalam artian begini, saya sendiri ya saya tidak memungkiri ya mungkin beberapa orang melihat saya aneh gitu ya dalam artian sembahyang pakai masker, kemana-mana pasti pakai masker. Kemudian kalau ditawari makan atau apa saya pun tidak pernah serta langsung oh ya gitu karena pada saat kita membuka masker itu pastikan bahwa semuanya aman, safe, semuanya aman gitu loh. Jadi dalam artian seperti itu yang harus kita jaga. Apalagi ingin Bali cepat pulih katanya, ingin Bali cepat pariwisatanya bangkit. Ya kalau tidak menjaga protokol kesehatannya, kapan mau bangkitnya? Dong? Kata kuncinya adalah Maktison, kita tidak kemudian memfokuskan kepada satu jenis klaster misalnya, klaster upacara adat. Klaster upacara adat mungkin adalah salah satu yang kemudian muncul sebagai sebuah contoh ya, bahwa terjadi pelanggaran di situ beberapa. Sebenarnya di beberapa tempat juga nggak semuanya seperti itu. Kemarin saya sempat sembahyang, kebetulan ID cabang Denpasar ada pelantikan, para pengurusnya ikut sembahyang bersama, itu di Puro Jagatnata itu sangat baik. Jadi pemedeknya sangat diatur, para perjuru adat pemangkunya juga memberitahukan jangan berdekatan, nanti yang di luar jangan dulu masuk, nanti ingat cuci tangan. Itulah yang kita harapkan sebenarnya. Jadi mengingat kembali bahwa kerumunan yang tidak teratur, tidak terkendali apapun acaranya, dimanapun itu, mau di tempat besar atau di keluarga sekalipun yang tapi sudah sangat berdekatan, melibatkan orang dekat misalnya 3, 4, 5, sampai 10, buka masker semua, di dalam satu ruangan yang berlama-lama, intensitasnya kemudian sangat dekat, nah itu punya potensi terjadi penularan. Jadi disitulah kita mengingatkan kembali bahwa protokol kesehatan adalah yang utama, perlu dilakukan supaya kita bisa tidak tertular virus atau tidak menjadi sakit, menjadi COVID-19. Dan itu akan menjadi senjata utama ke depannya, begitu ya. Dan ini artinya diterapkan di semuanya, walaupun memang agak situasi emosional agak susah ya. Dok, tadi benar sekali, nakes yang mau mengedukasi itu langsung dibully. Pemerintah yang mau mengingatkan, yang jelek-jeleknya diingatkan lagi. Lalu yang mengingatkan hal baik siapa? Nah, gitu. Makanya kemarin kita juga sempat menyampaikan, saya sempat juga dengan beberapa teman bilang, kami tetap akan melakukan edukasi walaupun semuanya tetap mencaci maki, walaupun cuma 1, 2 orang, 3 orang yang hanya bisa sanggup melakukan edukasi, itu adalah kita. Ya. Gitu. Jadi kita harapkan juga masyarakat lihat bahwa situasi COVID-19 ini semuanya lelah, semuanya capek, semuanya rugi, tetapi ini adalah momentum untuk 1, tetap sehat, 2, marilah kita kreatif untuk bisa survive. Ini jangan-jangan momentum supaya meminta kita semuanya supaya survive dan kreatif. Untuk survive harus kreatif, begitu. Itu paling tidak yang perlu diyakini. Nah, kemudian Dokter Cok, ada beberapa satu pertanyaan lagi ini ya. Jadi gimana dong? Bagaimana supaya kita bisa segera keluar dari ini semua? Kalau ngelihat misalnya di Cina udah pada bebas nggak pakai masker. Ini ngomongin tentang Cina. Kemudian juga Australia udah pada bebas nggak pakai masker. Amerika juga mereka pada buka masker. Kita kepengen dong segera seperti itu. Gimana? Ini pertanyaan yang sulit ya saya jawab. Saya sendiri pun tidak tahu bagaimana kondisi di sana yang sebenarnya, kan gitu. Kalau di Amerika sendiri memang ada aliansi-aliansi yang tidak suka menggunakan masker, kan. Saya baca ya Dok ya, kalau saya tidak salah. Ada sekelompok orang yang tidak mau menggunakan masker seperti itu. Cuman di sana memang dia buat apa ya, dalam artian resiko tanggung sendiri. Ya, resiko tanggung sendiri. Dan bagaimana dengan Cina? Nah ini juga saya dalam artian seperti ini. Cina ini dia yang pertama kali terkena, kemudian dia melakukan lockdown. Dia benar-benar melockdown semua yang dari luar masuk ke dalam tidak ada, yang dari dalam keluar tidak ada. Sehingga dia benar-benar Cina kerja keras sejak awal. Ya, dia kerja keras sangat sejak awal dan dia juga salah satu yang paling banyak, mohon maaf ini karena menyinggung seperti ini, dia paling banyak menimbulkan penelitian-penelitian.
memang banyak orang skeptis juga bilang kan asalnya dari sana, ya jelas saja dia yang buat penelitian, dia yang buat. Nah ya sama sekali tidak seperti itu, biar masyarakat juga tahu. Mereka banyak membuat penelitian sampai dengan saat ini itu tentang obat-obatan, bahkan beberapa obat-obatan yang memang masih bisa digunakan itu Cina sudah membuat penelitiannya dan sangat banyak manuskrip yang mereka buat, sehingga kita juga apresiasi dalam artian mereka berhasil melockdown, mereka mengunci semua masyarakat mereka, yang masuk tidak ada, yang keluar tidak ada. Kemudian di dalam disebut mereka melakukan benar-benar protokol kesehatan yang ketat. Kalau berdasarkan berita yang saya baca, mereka benar-benar ketat melakukan protokol kesehatan. Sehingga setelah tidak ada kasus sama sekali, dianggap zero kasus dalam beberapa hari atau beberapa minggu, saya agak lupa. Kemudian mereka mencobalah beberapa muncul. Aman lagi mereka coba. Yang Indonesia lihat kebetulan pas lagi boomingnya aja, sehingga padahal usaha yang dari nol ini tidak dilihat. Ini harus kita harus melihat usahanya mereka. Seperti Selandia Baru, dia benar-benar negara kecil, dia berhasil melockdown, sama sekali tidak. Bagaimana ekonomi Selandia Baru hidup dari yang biasanya dapat dari pariwisata, mereka benar-benar melockdown, menghidupkan pariwisata lokal, mereka hidupkan sedikit demi sedikit, jadi tidak ada orang luar, tapi orang dalamlah yang menghidupkan masyarakatnya. Pemerintah juga turut andil di sana. Mereka melockdown di awal, sehingga saat ini Selandia Baru sudah bebas. Dalam artian zero, jadi tidak ada. Angka pertambahan tidak ada. Satu aja, tapi sudah bisa diatasi. Sudah bisa diatasi. Dan orang kalau mau masuk ke Selandia Baru, mereka benar-benar melakukan karantina. Karantina sesuai prosedur. Di swab 14 hari, setelah 14 hari masih di swab, dicek semua lengkap, baru boleh keluar. Nah, itu yang tidak dilakukan di negara kita, tidak ditiru. Pengen bebas, pengen bebas, tapi tidak bisa meniru apa yang mereka lakukan. Seperti Selandia Baru, Australia, Cina, dan di beberapa daerah. Taiwan juga sama. Saya pernah melihat postingan seorang dokter pergi ke Taiwan. Di Taiwan dia kayak di penjara selama 14 hari katanya. Di sini lagi. Hari pertama, hari kedua saya lihat, 14 hari. Setelah itu dia keluar masih di swab katanya. Setelah di swab dia hanya boleh di beberapa tempat dulu di awal. Jadi tidak boleh juga langsung bebas. Ternyata dia hanya dibatasi geraknya. Setelah hampir 1 bulan baru diizinkan lebih bebas lagi, tapi hanya di Taiwan saja. Seperti itu beberapa cerita dan beberapa berita yang saya dapatkan. Jadi Mike Tyson, apa yang kita baca di media sosial, di media-media konvensional tentang mungkin China, Australia, tadi Dr. Chok menyebutkan tentang Selandia Baru, Taiwan, ada juga di Amerika. Kita harus lihat kemudian adalah situasi sesungguhnya. Jadi mungkin kalau China, Australia, Selandia Baru itu hampir mirip ya, mereka sudah sanggup mengendalikan situasi COVID di negaranya sampai nol. Dengan kerja keras yang luar biasa sejak awal. Bisa kebayang kalau ternyata virusnya udah nggak ada, ya berarti kita harus tidak masalah untuk bebas-bebas saja. Harapannya seluruh dunia ya begitu. Tetapi jika belum bebas, ya kita harus protokol kesehatan, nggak bisa meniru mereka yang sudah bebas, itu bedanya. Kalau bicara tentang Amerika, saya baca tadi kasusnya, Amerika masih banyak. Jadi, kalaupun ada rasa nyaman, kelihatannya di Amerika ada bukti-bukti, itu sebenarnya cukup fatal juga. Mereka banyak melanggar hal-hal yang sifatnya nanti biarin aja akan meledak, nanti lakukan aja pengobatan yang lebih masif kalau ternyata meledak begitu ya, itu udah konsekuensi. Karena apa? Angka pertambahan kasusnya masih ribuan. Ya, kalau nggak salah 4.000 sampai 7.000 per hari di Amerika, dan kasus kematian masih 400, itu angka yang tinggi sebenarnya. Tetapi ternyata itu diabaikan untuk bagi mereka-mereka yang mungkin kepingin segera bebas kayak di Amerika begitu. Mereka yang hadir di acara gulat kemarin satu persatu masuk rumah sakit sekarang. Yang kemarin ternyata begitu euforia tidak memakai protokol kesehatan. Ini beberapa data yang kemarin juga menyebutkan seperti itu. Kalau kemudian ada beberapa negara yang sudah aman, tentunya mereka juga masih menggunakan cara-cara yang sifatnya buka tutup lagi. Jadi kalau ada kasus lagi, mungkin lebih ketat lagi. Sekarang kasusnya nggak ada, ya udah lebih longgar. Nah, kita melihat mereka yang sudah kasusnya nol, khususnya yang sudah berhasil, ya mereka pasti buka
pesta lah, mungkin olahraganya maraton, festival konser band lain-lain nggak apa-apa di situ karena udah nggak ada kasusnya. Harapannya sih tadinya semua bisa seperti itu ya. Jadi mohon maaf ini Mike Tyson, hal yang paling penting tetap adalah tidak membanding-bandingkan dengan situasi negara lain yang kondisinya berbeda. Kita lihat faktanya di Indonesia masih perlu untuk menanggulangi COVID ini dengan serius, protokol kesehatan perlu serius, vaksinasi buat yang mendapat giliran segera lakukan vaksinasi, dan ingat selalu tetap 3M tadi adalah kata kunci yang pertama. Dan ini yang perlu kita lihat adalah kemudian bagaimana juga edukasi ini harus dilakukan bersama-sama oleh semuanya. Kalau memang sudah lelah melakukan edukasi, kelihatannya kita akan agak kesulitan untuk keluar dari segera bisa menyelesaikan kasus COVID-19 ini. Saya jadi ingat tadi Dr. Cok Wahyu bilang kalau kita mau segera pariwisata dibuka, segera bisa lagi kegiatan dengan mobilitas tinggi dibuka, kita harus kerja keras supaya kasusnya memang sudah bisa teratasi. Dan untuk bisa teratasi, kita harus kerja keras melakukan protokol kesehatan. Kalau tidak melakukan protokol kesehatan, ada seorang guru saya pernah bilang begini, itu sama dengan berharap gaji 25 juta sebulan, tetapi tidur-tiduran di rumah. Ya ini hanya nyentil aja ya, supaya mudah-mudahan kita, ya walaupun menjadi panas, ini adalah sentilan supaya kita tetap kembali waspada. Wow, Dr. Cok Wahyu, ini pertanyaannya udah habis. Ya, jadi kita semua senang kita membahas update tentang COVID-19 saat ini, situasi saat ini, termasuk tentang vaksin, tentang varian dari virus tadi. Itu adalah suatu hal yang sangat berguna buat masyarakat, buat Mike Tyson. Mike Tyson jika merasa ini bermanfaat, apa yang disampaikan Dr. Cok Wahyu tadi, tolong sebarkan ke teman-temannya. Atau video ini ditonton dari awal, kemudian share kepada para sahabat yang lain. Jadi, Dr. Cok Wahyu, jangan pernah merasa menyerah, jangan bosan untuk mengedukasi masyarakat. Jangan kemudian juga jangan bosan juga kalau saya undang untuk diajak diskusi. Saya takutnya netizen yang bosan. 3L ya, lu lagi gitu ya saya bilangnya. Tapi mungkin di kesempatan lain kita akan berikan kesempatan Dr. Cok Wahyu dengan nuansa berbicara kesehatan, ada hubungannya dengan masa COVID, tapi dengan situasi yang lain, mungkin berkaitan dengan hobi beliau di Binaraga. Oke, Dr. Cok, terima kasih atas kehadirannya, sudah mau berbagi kepada para Mike Tyson. Oke Dok, edisi 25 ini sangat spesial, sangat mengedukasi masyarakat. Ya, jika ini dirasakan bermanfaat, sekali lagi silakan bagikan. Dan sebelum kita berpisah, Dr. Cok Wahyu, saya harapkan Dr. Cok Wahyu bisa memberikan bekal buat Mike Tyson dengan beberapa pesan-pesan last statement yang mungkin sangat bermanfaat buat Mike Tyson. Baik, silakan. Terima kasih dokter. Jadi dalam artian begini, saya sih sebenarnya mengencourage bahwa ya betul ada varian baru, tapi jangan terlalu khawatir yang berlebihan, jangan panik ya. Jadi dalam artian tetap lakukan protokol kesehatan ya, semoga kita terhindari dari penyakit-penyakit tersebut kan begitu kalau sudah kita melakukan. Yang saya ingin pertegas lagi satu adalah bahwa vaksinasi. Saya mengencourage semua untuk melakukan vaksinasi, terutama vaksinasi lansia. Kenapa? Karena kami para vaksinator mendapatkan bahwa angka vaksinasi lansia masih sangat rendah. Ya, kenapa hal itu terjadi? Karena ya lansia mungkin enggan ke rumah sakit, takut ke rumah sakit, atau bahkan keluarganya sendiri yang tidak mau mengantarkan lansia tersebut ke rumah sakit untuk vaksinasi. Sehingga dalam kesempatan kali ini, di last minute saya terakhir ini, saya menyampaikan bahwa mohon kepada semua lapisan masyarakat agar mengajak lansia, ayah ibunya yang sudah lansia di atas 60 tahun untuk ke rumah sakit terdekat ataupun puskesmas terdekat di Bali dengan membawa KTP saja cukup, tunjukkan bahwa
mereka memang layak untuk divaksin. Kenapa hal ini saya sampaikan? Karena vaksinasi mereka adalah vaksinasi tahap 2. Disebut sebagai tahap 2. Tahap 1 nakes, tahap 2 pejabat publik dan pegawai publik lainnya ditambah dengan lansia. Setelah tahap 2 usai, ini tahap 2 sudah mau usai dok. Sebenarnya harusnya sudah usai tapi karena beberapa capaian lansia tidak bisa tercapai, sehingga untuk masyarakat umum tidak bisa kita mulai. Sehingga sebaiknya segera lansia mendapatkan tempat untuk vaksin, sehingga begitu lansia selesai, kita bisa membuka vaksinasi umum jauh lebih banyak. Ayo vaksinasi, vaksin COVID aman, dan vaksin COVID dapat melindungi kita dari kejadian COVID yang lebih berat. Terima kasih. Terima kasih Dr. Cho Wahyu, luar biasa pernyataan dan pesan terakhirnya. Memang Mac Thiessen bahwa kenapa lansia juga perlu menjadi prioritas, karena lansialah yang mungkin akan merasakan manfaatnya jika divaksin, karena selama ini jika lansia terkena COVID-19 mereka adalah kelompok yang masuk ke kalangan yang berat bahkan fatal. Jadi mari kita lindungi lansia. Kita kalau ada lansia 60 tahun ke atas di rumah yang belum divaksin, ajak ke puskesmas terdekat tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Cho Wahyu. Sesudah itu kita akan merasa sebagai paling tidak orang-orang yang ada di rumah ada lansia merasa cukup nyaman, sudah berbakti juga memberikan sebuah perlindungan kepada para lansianya. Dan sesudah itu kita lanjutkan untuk semua masyarakat segera divaksin supaya mencapai paling tidak 70% tadi. Dan sekali lagi Dr. Cho Wahyu, terima kasih. Saya menginginkan kepada para Mac Thiessen semua juga bisa menyampaikan informasi ini kepada masyarakat lain, baik itu temannya, mungkin teman kantor, teman di rumah, di lingkungan masyarakat, supaya kemudian kita mendapatkan manfaatnya dan kita bisa lepas dari problem COVID-19 ini segera, dengan harapan kita bisa kembali membuka dunia yang lebih normal dengan upaya-upaya yang lebih serius. Tapi untuk melakukan itu tidak perlu Anda semua menjadi orang yang pintar, tidak perlu juga harus yang baca banyak, cukup mendapatkan informasi-informasi benar, cari informasi yang benar, dan bagikan kepada yang lain. Jika itu meragukan, tanyakan kepada para ahli atau sumber-sumber yang bertanggung jawab. Karena apa? Saya selalu tutup sesi Oke Dok ini dengan sebuah kata-kata yang menurut saya sangat bermakna buat semuanya, bahwa manusia baru berarti sebagai manusia yang sesungguhnya, yang bernilai bukan dari gelar, jabatan, pendidikan, harta maupun apa yang dia miliki, tetapi baru berarti sesungguhnya sebagai manusia dari apa yang sudah sanggup diberikan buat orang lain, termasuk menyebarkan kabar-kabar positif. Sekian episode ke-25 Oke Dok kali ini. Sampai bertemu lagi di Oke Dok hanya di Mac TV, Magnificently Inspiring.